Selamat malam. Lama banget udah gak ketemu, lama banget udah gak bikin video. Aku minta maaf dan terima kasih sudah ditunggu. Soalnya awal bulan dan akhir bulan itu adalah krusial untuk para teman-teman yang juga mungkin punya usaha di luar. Itu juga pasti merasakan kalau awal bulan dan akhir bulan itu krusial. Jadi syukur sudah terlewati dan sangat lancar, syukur banget. Dan ini banyak tadi video-video yang mengisahkan tentang 2020, dimana kita sudah sampai ke bulan akhir dari 2020 dan itu sangat luar biasa. 2020 bukan tempatnya kita menetapkan suatu goal yang tinggi, kita harus gini, kita harus gitu, tapi ini lebih ke kita harus bersyukur sama apa yang kita punya sampai kita bisa melangkah sejauh ini dan sampai bisa sehat sampai bulan Desember ini. Itu luar biasa. Jadi hari ini mau bahas tentang bagaimana peran keluarga pada pasien penyakit jantung. Ya serius, tapi saya rasa semua harus mendengar. Beberapa kali pada saat kami pendidikan, keluarga memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan perawatan pasien penyakit jantung. Kita minta tanda tangan keluarga, kita menjelaskannya sama keluarga, pasien diantar keluarga, pasien keluhannya tidak bisa diucapkan sendiri dan akhirnya diucapkan oleh keluarga, obat-obatnya semua dibawa oleh keluarga. Jadi besar sekali peranan dari keluarga atau support system atau teman yang paling dekat atau ya lingkungan sekitar ya, yang tahu kita. Jadi aku membahas itu dan spesial untuk teman-teman yang punya keluarga atau kerabat yang punya penyakit jantung atau mungkin teman-teman sendiri yang menderita penyakit jantung. Stay tune di sini. Yang pertama, pada waktu tamat, aku menyadari bahwa keluarga itu lebih dari sekedar memberi informasi kita tentang pasien. Jadi satu, keluarga bisa menyebabkan kebahagiaan pada pasien penyakit jantung atau pasien apapun, atau malah sebaliknya, keluarga merupakan pemicu dari adanya suatu penyakit itu. Tidak spesifik penyakit jantung, tapi utamanya apabila yang sakitnya di sini pasti kenanya jantung, yaitu ilmu-ilmu yang ya dari beberapa kedokteran Chinese traditional medicine, lalu beberapa ilmu-ilmu holistik lainnya, homeopatik, dan tidak melulu tentang kedokteran barat. Nah, dari kedokteran barat pun banyak penelitian tentang support system, bahwa kalau misalnya ini tidak punya keluarga atau tinggal sendirian lama, dalam kurun waktu lama, itu bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Jadi itu yang nomor satu yang saya sangat sadari pada saat mulai berpraktek menjadi spesialis jantung. Awalnya sudah baca, tapi kenyataannya yang kita alami di lapangan pada saat pendidikan tidak sempat tergali. Jadi dokternya mungkin saja beda-beda dokter, pisah-pisah dokter, dan durasi ketemu dokternya hanya 5 menit, hanya 15 menit. Itu kan tidak cukup. Sorry ya, ini lagi syutingnya sama adik-adik, jadi ini jamnya aku ngobrol sama mereka seharusnya, jadi sambil dengar mereka juga sama adik-adikku yang di air sama adik-adikku yang di darat. Jadi aku nyebut bintang ini adik-adik ya. Kedengeran nggak sih suaranya? Mudah-mudahan kedengeran. Jadi yang pertama itu harus disadari bahwa pasien jantung itu keluarganya menyembuhkan atau malah memicu. Kami sangat berharap bahwa keluarga itu adalah penyembuh yang sempurna, dimana kalau bukan kita pulang ke keluarga lagi, ya pulangnya kemana? Jadi kalau
Mochi dia pasti dengar sesuatu. Itu yang gonggong itu anjing yang paling junior. Jadi keluarga anjing ini ada yang paling junior ini memang agak sensitif alias manja banget. Yuk cari perhatian banget ya. Minta maaf karena kepotong. Jadi kalau misalnya keluarganya sangat adem, itu merupakan tempat pengobatan yang paling bagus, dan kita sangat berharap banyak pada keluarga pasien penyakit jantung, termasuk saya sendiri, termasuk teman-teman dokter yang lain pasti sangat berharap keluarganya bisa support yang nomor satu gitu. Tapi kalau misalnya sudah menyadari bahwa keluarga merupakan pemicu dari masalahnya, nah ini dia yang kita perlu kolaborasi dengan beberapa teman, terus beberapa termasuk beberapa ini ya, keyakinan, kultur. Seperti di Bali budayanya itu berbeda gitu. Jadi ada beberapa yang keyakinannya berbeda. Jadi disinilah beberapa hal yang perlu dikombinasikan. Istilah kita holistik. Jadi mesti holistik. Seandainya suatu ketika kita menemukan keluarga merupakan pemicu, alias setiap ketemu suami nadinya jadi 130, itu sangat sering, terutama ibu-ibu yang hamil pertama kali, yang seusianya mungkin seusia saya, yang pertama kali hamil di kondisi yang baru, yang belum beradaptasi itu sudah hamil, itu ketemu suami, ketemu mertua, bahkan ketemu sama pembantunya, orang aja bisa deg-degannya kumat. Jadi itu sangat perlu kita perhatikan. Jadi stresornya ada di dalam bukan di internal diri ya, tapi di dalam inner circle yang setiap hari kita harus hadapi. Itu tidak semua orang bisa. Jadi di sana kalau bisa diberikan saringan orang-orang yang memberikan aura positif pada kita. Sabar. Mochi. Oke. Yang pertama jawabannya adalah saringan. Jadi disaring yang mana? Yang auranya positif itu yang didekati. Kalau memang sudah auranya negatif, kalau memang sudah istilahnya berteman membawa lebih buruk gitu ya. Tapi kalau keluarga kita tidak bisa hindari, tidak bisa kita saring 100%, tapi minimal kita diam lalu beralih. Lebih baik kita menyibukkan diri dengan hal lain, misalnya berkebun, misalnya olahraga. Kalau saya nyanyi, jadi kalau misalnya ada yang lagi marah-marah ya udah nyanyi aja gitu, lari ke tempat yang lain gitu ya. Nah, saya rasa itu tidak ada salahnya kalau misalnya memang sedang sakit, sama sekali tidak disalahkan, because you deserve a very good environment to be healthy. Itulah yang tidak saya sadari pada saat saya pendidikan spesialis. Buru-buru mikir itu ya, pikir makan aja kadang-kadang nggak sempat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada waktu konsultasi lebih dari 5 menit, lebih dari 15 menit untuk bercerita, itu sangat penting kita ketahui apakah keluarganya merupakan penyembuh atau keluarganya merupakan pemicu. Yang kedua, keluarga itu adalah taman yang setiap hari kita lihat, yang setiap hari kita lalui. Jadi kalau misalnya boleh dikatakan kita bisa berfokus pada diri sendiri, tapi kalau misalnya kita bisa sampai memberi pada keluarga itu sesuatu saja, hal paling minimal yang bisa kita berikan, senyuman. Ini selalu diingatkan oleh teman-teman saya, karena saya pada dasarnya tidak suka tersenyum awal-awalnya, karena terlalu berat dalam pendidikan dan berbagai macam masalah, itu kadang-kadang senyumnya lupa. Jadi seperti ini. Jadi wajah dasar yang beruntung banget ada orang yang diam itu wajahnya sudah senyum, itu beruntung sekali. Kalau misalnya yang wajahnya seperti ini harus agak diingatkan sedikit ya. Kalau sekarang pakai masker ya minimal matanya naik gitu ya. Jadi di kursus personalitas yang saya ikuti itu sangat diajarkan.
Jadi kalau minimal yang kita berikan ke keluarga itu senyuman. Jadi setiap pagi ya senyum, baru bangun senyum gitu ya, moodnya lebih bagus meskipun bangunnya terlambat gitu ya. Jadi mood di keluarga sekitar, taman kita juga ikut senyum. Harapannya seperti itu. Tapi sekali lagi yang perlu disadari bahwa taman itu kan ada bunga mawarnya, ada bunga melati kan gitu lagunya ya. Mawar melati semuanya indah. Jadi ya mau mawar mau melati ya semuanya indah gitu. Tapi ya pasti aja ada yang negatif, ada yang positif, ada yang kurang sreg, ada yang mungkin maksudnya bukan itu tapi keluarnya itu, ya tersinggung, ya gesekan. Ya itu hal yang biasa, hal yang semua orang akan hadapi. Seandainya tidak kuat, ya bilang, saya hari ini tidak bisa menghadapi masalah ini dengan jernih. Saya perlu waktu, kalau bisa kita cari hari yang baik, jam yang baik untuk membicarakan itu. Kalau bisa bicara seperti itu pada keluarga terdekat. Masalah mereka menerima atau tidak itu urusan mereka. Yang penting sebagai penderita jantung, sebagai manusia kita harus bisa berani berbicara seperti itu. Terlalu idealis memang kedengarannya, tapi sebagai dokter jantung yang sangat concern kepada mental health, saya sangat menyarankan hal itu. Tidak semua hal harus kita terima pada saat itu, dan tidak semua hal harus kita respon pada saat itu. Dan tidak semua orang mampu, karena ya siapa tahu belum makan, siapa tahu lagi mens, siapa tahu anjingnya baru sakit gitu kan, siapa baru ininya kempes, bannya baru kempes gitu kan. Kita kan nggak tahu masalah orang. So be nice to another person is a real battle. Itu quotes yang sangat sering saya baca di Instagram dan itu sangat betul. Jadi kalau misalnya bisa memberikan hal paling minimal, tersenyum. Kalau katanya Gede Prama itu senyum itu saklar. Kalau tingkat kebahagiaannya sudah tinggi, saklarnya tetap harus dihidupkan, karena meskipun tingkat kebahagiaannya tinggi dan berbakat untuk menerangi dengan kebahagiaan, tapi kalau saklarnya nggak dihidupkan ya nggak senyum gitu ya sama aja. Ya kalau saya dokternya sepinter apa, seprofesor apa, kalau nggak senyum ya jelek juga gitu kan. Nggak bakal orang mau bilang terima kasih, mungkin juga berat gitu ya kasarnya sih seperti itu ya. Cuman tidak semua orang bisa menerima hal-hal salesmanship seperti itu, dan itu merupakan gestur tubuh yang sangat diperlukan. Jadi bahasa tubuhnya biar enak dilihat gitu ya. Kalau senyum kan enak dilihat gitu ya, terus ya jangan melipat tangan seperti itu ya. Dan kita sendiri yang menyinari taman kita. Seandainya memang taman kita kurang pas rasanya, ya kita berdoa, ya kita terima dulu bahwa memang alirannya mungkin lagi sedang deras. Alirannya kan hidup kita seperti air ya, mengalir gitu ya. Jangan sampai hidupnya seperti batu lah kalau berkeluarga atau punya kerabat dekat. Kalau batu bentrok sama batu ya nggak ada hasilnya, yang ada hanya hancur. Tapi kalau air ya dia akan menyesuaikan dengan tempat yang ada, mengalir gitu ya. Suaranya enak banget gitu, semua terbantu. Idealnya seperti itu. Tapi orang sakit biasanya tidak mampu tersenyum, jadi yang mendampingi wajib senyum, apalagi dokternya nomor 1. Saya bersyukur sekali selama pendidikan di Bali untuk spesialis jantung, guru-guru saya selalu tersenyum. Bisa dilihat profil-profil dokter jantung di Bali rata-rata suka tersenyum, sehingga tampak lebih tampan, sehingga tampak lebih ganteng, sehingga tampak lebih cantik, sehingga tampak lebih awet muda. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, tapi yang jelas mereka selalu mengajarkan kami untuk tersenyum. Kalau presentasi, kami harus tersenyum, apalagi menghadapi pasien. Presentasi adalah hal yang lain. Kalau menghadapi pasien, pasti harus tersenyum. Jadi rawatlah, siram kalau bisa. Kalau memang tidak bisa, ya kita cari apa yang kira-kira bisa membuat orang lain dan diri kita sendiri itu aman dan nyaman. Tidak cukup untuk membahagiakan diri sendiri saja, atau tidak cukup hanya menyenangkan diri orang lain. Terlalu menyenangkan diri orang lain ya salah juga. Cari di tengah-tengah kalau bisa. Ya, kita temukan jalan kita berbarengan. Kalau sampai hal ini bisa, dua hal ini
bisa jujur dengan dokter yang merawat teman-teman atau kerabat teman-teman, kita jadi lebih mudah untuk memberikan suggest, untuk memberikan terapi, bahkan untuk mengetahui apa penyebabnya. Karena kami sebagai makhluk yang sangat kecil ini percaya bahwa kalau dikasih suatu penyakit pasti ada artinya, ada yang kurang dan ada keuntungannya gitu. Misalnya sekarang saya gemuk, ya memang kesalahan saya tidak menurunkan berat badan, tapi positifnya adalah ya saya jadi mawas diri bahwa dengan COVID-19 ini memang harus menurunkan berat badan dan harus jaga kontak, karena obesitas merupakan salah satu faktor risiko yang susah dikendalikan apabila sudah terlanjur kena virus COVID-19. Ya, jadi sana obrolannya tapi maksudnya bukan seperti itu sih, tapi maksudnya kita harus sadar bahwa yang bisa kita kendalikan ya kendalikan. Kalau misalnya memang tidak bisa dikendalikan ya sudah, tinggal, tidak harus dihadapi sekarang. Kalau bahasa konselor saya di personality course itu adalah direm. Saya disuruh tarik nafas 3 kali baru berespon. Ini sulit untuk pasien jantung ya, karena ada sengal-sengal gitu ya, terlalu teoritis rasanya. Tapi ya tidak salahnya saya bicara ini karena banyak yang belum tahu. Dan kalau untuk peran keluarga terhadap pasien penyakit jantung ya sangat amat penting. Dan menjadi dokter jantung merupakan suatu anugerah yang mengingatkan saya bahwa peliharalah taman kita sendiri, terutama keluarga. Jadi keluarga itu adalah taman kehidupan. Kalau sampai kita tidak menemukan kebahagiaan di taman kita sendiri, ada yang salah pada diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan 100% orang lain atas apa yang terjadi pada diri kita sendiri, karena respon yang kita berikan, yang kita rasakan itu adalah dari diri kita sendiri. Itulah kenapa dua sisi, bahwa keluarga sebagai penyembuh atau keluarga sebagai penyebab harus dipahami dan minimal diketahui dulu. Nanti untuk masalah yang selanjutnya kita memang perlu beberapa sesi untuk lebih mengenal. Ibaratnya kayak PDKT ya sama cowok aja, jangan buru-buru dulu, ya pilih, pertimbangkan, dianalisa dulu gitu. Teorinya seperti itu. Tapi pada kenyataannya memang kita harus sangat hati-hati dari awal. Kalau bisa pilihlah orang-orang di sekitar dan saringlah orang-orang di sekitar yang membawa aura positif. Teman kerja, keluarga sendiri apalagi. Bahkan kalau misalnya kita datang ke arisan, jadi pilih yang auranya positif. Kalau auranya negatif, ya dia yang punya aura, kita kontrol diri kita, ya kita ngerem. It's not our loss, it is a gain for our mental health. Itu adalah keuntungan untuk kesehatan mental kita. Jadi keluarga adalah kunci dari penyembuhan penyakit jantung. Karena biasanya berkat-berkat dari Tuhan itu, penyembuhan dari penyakit itu jatuhnya di keluarga. Jadi tidak langsung mungkin ke pasien, tapi dititipkan lewat keluarga, dititipkan lewat kerabat dekat. Oke, sharing kali ini saya tidak berat-berat amat. Saya rasa kalau misalnya masih ada pertanyaan, saya welcome. Tapi memang untuk berbicara tentang masalah ini kita perlu beberapa kali diskusi. Dan saya harap titipan dari beberapa teman-teman yang sudah WA saya, termasuk beberapa pasien yang meminta topik ini dibahas, sudah terjawab. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya mengetahui tentang hal ini. See you on the next video.